semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang lemak. Pada soal kali ini, di sini telah diberikan beberapa senyawa atau beberapa contoh. Itu yang pertama ada protein, yang kedua ada kanji, yang ketiga ada DNA, yang keempat ada enzim, dan yang terakhir adalah peptida. Dari kelima jenis itu ditanyakan, manakah polisakarida yang terbentuk dari kondensasi glukosa? Jadi ini semuanya merupakan polimer seperti itu. Nah, dari semua polimer ini, manakah yang termasuk ke dalam polisakarida yang terbentuk dari kondensasi glukosa? Seperti itu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sebelum kita mencari manakah yang termasuk polisakarida yang terbentuk dari monomer glukosa, kita perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya polisakarida itu apa sih gitu. Jadi pertama kita tuliskan polisakarida ini merupakan jenis dari karbohidrat yang tersusun dari banyak molekul monosakarida. Jadi apabila ada monosakarida 1 berikatan dengan monosakarida yang lain, itu biasanya minimal 10, itu akan membentuk suatu senyawa raksasa atau makromolekul, di mana makromolekulnya itu disebut sebagai polisakarida, seperti itu. Nah, untuk mengetahui dari kelima senyawa yang merupakan polimer atau yang merupakan polisakarida yang mana, itu kita perlu mencari tahu dari tiap pilihan gandanya. Jadi yang pertama adalah protein, di mana protein ini merupakan polimer dari banyak monomer asam amino. Jadi ketika ada asam amino 1 berikatan dengan asam amino yang lain, dia akan membentuk suatu polimer. Nah, polimer itu dinamakan sebagai protein. Yang B adalah kanji, di mana kanji ini merupakan jenis dari amilum atau biasanya disebut juga sebagai pati. Jadi kanji itu adalah contoh dari amilum, di mana amilum itu sendiri merupakan polimer dari D-glukosa. Jadi ketika ada glukosa berikatan dengan glukosa yang lain, dia akan membentuk suatu amilum. Nah, salah satu contoh amilum itu adalah kanji. Itu. Yang ketiga adalah DNA, di mana DNA ini merupakan jenis dari asam nukleat. Jenis dari asam nukleat yang bersifat atau memiliki kemampuan pewarisan sifat, seperti itu. Nah, keberadaan DNA sendiri itu ditemukan dalam nukleoprotein. Kalau kita geser dulu, jadi DNA itu ditemukan dalam nukleoprotein. Selanjutnya yang D yaitu enzim. Enzim itu merupakan biomolekul. Ini merupakan biomolekul yang berupa protein, di mana biasanya enzim itu berfungsi sebagai katalis. Jadi enzim itu merupakan katalis alami di dalam tubuh. Dan yang terakhir, ini merupakan peptida, di mana peptida itu sendiri adalah jenis ikatan atau nama ikatan pada protein.
Jadi ikatan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain itu disebut sebagai ikatan peptida. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, maka terakhir dapat disimpulkan bahwa yang merupakan polisakarida yang itu adalah kanji. Atau kalau dari pilihan ganda, jawabannya adalah yang B. Oke, sekian jawaban untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.